Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, kembali lagi pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi untuk mahasiswa pada program studi Tadris Biologi atau Pendidikan Biologi. Pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi, fokus yang akan kita bahas di sini adalah konsep model pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini kami mengharapkan mahasiswa agar mampu menganalisis pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran, sementara sub CPMK-nya yakni mampu menentukan pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan studi kasus. Oke, kita lanjut ya dengan materi selanjutnya. Nah, di sini kami sampaikan ada beberapa artikel ya teman-teman ya berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, dari ketiga artikel ini teman-teman, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Jadi, di sini kita ketahui bahwa teman-teman, seorang guru berinovasi. Pentingnya seorang guru berkreasi, merencanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan tentunya sesuai dengan lingkungan yang sedang ditemui oleh pendidik tersebut. Namun sebelum itu tentunya teman-teman harus ketahui dulu sebenarnya apa sih gitu ya namanya rancangan pembelajaran. Lantas apa saja istilah-istilah yang berkaitan dengan rencana mengajar gitu. Nah, sebelum itu teman-teman di sini bisa kita lihat bahwa integrasi dengan ayat Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Website Quran NU or ID di sini disebutkan bahwa tafsir ayat ini memaparkan tentang cara mengajak manusia atau berdakwah gitu ya ke jalan Allah. Nah, dalam hal ini disampaikan bahwa Allah minta pada Muhammad untuk menyampaikan informasi dengan benar dan atau berdakwah dengan benar dan dengan cara-cara yang meminimalkan adanya kebosanan maupun meminimalkan adanya ancaman-ancaman. Nah, kaitannya apa dengan materi kita? Kaitannya adalah berarti di sini kita asumsikan bahwa seorang pendidik dalam menyampaikan suatu informasi di kelas tentunya melihat kondisi kebutuhan peserta didik dan menyampaikannya adalah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Nah, baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna. Dari sekian nih teman-teman ya, dari sekian istilah-istilah ini apakah ada yang masih awam? Tahu? Nah, saatnya kita membreakdown lebih jauh terkait dengan istilah-istilah ini. Oke teman-teman, nah ini juga ya ada diagram ya. Banyak sekali yang masih bingung begitu ya. Sebenarnya memang berbeda gitu ya pendekatan dan juga model. Apakah beda model dengan metode? Kalau pendekatan dengan metode, bedakah? Samakah? Di sini kita lihat yang paling luas di sini kita lihat di paling atas ada pendekatan. Kemudian ini ada sedikit terbalik ya. Kemudian ke bawah ada strategi, ternyata lebih spesifik lagi ada metode, lebih spesifik lagi ada teknik dan juga ada taktik pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan itu apa? Pendekatan itu adalah sudut pandang. Sudut pandang terhadap apa? Tentunya proses pembelajaran. Yang sering kita dengar atau kita ketahui tentunya ada istilah student-centered approach atau teacher-centered approach, atau bisa kita dengar dengan istilah student-centered learning, teacher-centered learning, berpusat pada siswa, berpusat pada guru. Nah, itu kan sering kita dengar begitu ya teman-teman ya. Nah, selain ini sebenarnya ada juga beberapa jenis pendekatan ya teman-teman ya. Ada pendekatan konsep, pendekatan proses, kemudian ada pendekatan deduktif, pendekatan induktif, ada pendekatan ekspositori, heuristik, kontekstual, kecerdasan. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode, cara, kata kuncinya di situ ya. Caranya, cara untuk apa? Cara untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun.
Nah, untuk metode ini tentunya lebih khusus ya. Jadi kita sebut sebagai ceramah. Nah, demonstrasi, diskus, simulasi, kemudian pengalaman lapangan, debating. Nah, itu adalah metode. Nah, kita sering kebalik-balik. Lah, ceramah itu bukannya model. Ceramah itu adalah metode. Karena ceramah itu maknanya apa? Maknanya adalah guru menyampaikan informasi. That's it. Sementara kalau misalnya kita sebut sebagai model atau strategi, itu ternyata lebih luas lagi, kan seperti itu. Jadi satu strategi bisa menggunakan beberapa metode, gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Kalau teknik itu merupakan cara yang dilakukan seseorang pendidik dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, gitu ya. Nah, bisa nggak guru berganti-ganti teknik? Boleh, walaupun metodenya sama boleh. Nah, ini yang paling spesifik adalah taktik pembelajaran, merupakan gaya. Nah, ternyata cara ngajar guru atau gayanya ngajar guru itu berbeda-beda. Ada yang mungkin gurunya itu dengan gaya yang sepaneng atau dengan gaya yang kaku, itu juga bisa. Atau ada juga guru dengan gaya yang sering bercanda atau misalnya menggunakan stand up komedi di kelas. Dan gaya mengajar guru ini juga biasanya ciri khas dari guru tersebut. Ternyata merupakan suatu model, teman-teman. Model merupakan suatu rencana mengajar. Jadi model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Prinsipnya, model pembelajaran sebagai rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum secara jangka panjang, merancang desain instruksional, dan membimbing pembelajaran. Kita kata kuncinya nih, desain instruksional. So berarti desain itu harus bisa dilakukan berdasarkan instruction atau instruksi atau rencana dari pendidik tersebut. Nah, menurut Joyce, elemen model pembelajaran itu ada 5 ya. Yang pertama sintaks, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan dampak pengiring. Sintaks apa? Nah, yang sering kita ketahui di sini bahwa model itu harus punya sintaks atau tahapan. Jadi, masing-masing model memiliki sintaks tertentu. Model PBL punya sintaks tertentu. Yang kedua adalah prinsip reaksi. Prinsip reaksi itu cara guru mengamati siswa dan aktivitas yang dilakukan guru untuk memberikan respon terhadap aktivitas yang dilakukan siswa. Gitu. Jadi gimana sih kita bisa mengamati atau controlling dari kelas itu? Oh, saya pakainya LKPD ada instruksi, itu berarti prinsip reaksi dan seterusnya. Kemudian sistem sosial. Sistem sosial ini merujuk pada interaksi dan hubungan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan. Bagaimana sistem interaksinya? Apakah mau saya bentuk kelompok-kelompok kecil atau tidak, dan seterusnya. Kemudian sistem pendukung. Ini kondisi yang mendukung implementasi model. Misalnya apa? Media, alat, bahan, sumber belajar yang ada. Dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional itu adalah dampak yang saya tuh inginnya, tujuan utama saya apa? Apakah saya tujuan utamanya adalah ingin agar anak-anak bisa ngomong atau berkomunikasi lisan, atau misalnya bisa nulis, atau misalnya hasil belajarnya yang saya tingkatkan, itu dampak instruksional. Sementara dampak pengiringnya adalah tujuan yang dialami sebagai dampak pengiring dari tujuan utamanya. Ya, seperti itu. Nah, ini kriterianya ada lingkungan, guru, social update, relevansi dengan kehidupan, dan mendorong keterlibatan peserta didik. Untuk unsur-unsur dalam pemilihan model, tujuan ini penting. Tujuan kita mau apa? Kalau kita nggak ada tujuan, selesai. Nah, ini adalah contoh dari pengembangan atau penelitian yang saya lakukan, yakni Think Pair Share. Ini ada TPS, model cooperative learning, yang saya kombinasikan dengan konsep map. Ya, sintaksnya Think, Pair, Share, gitu. Oke, baik, kita masuk ke contoh ilustrasi ya teman-teman ya. Tadi kita sudah membahas banyak hal terkait dengan model pembelajaran, kemudian terkait dengan konsep-konsep pendekatan strategi dan juga metode. Nah, ini ada ilustrasinya teman-teman ya. Ada ilustrasi Burani merupakan guru biologi di salah satu SMA swasta. Di SMA tersebut satu kelas terdiri dari 36 siswa. Mayoritas berasal dari Jawa Tengah. Burani ingin agar siswa dapat memiliki kemampuan verbal yang baik sebelum mengasah keterampilan berpikir kritis.
Burani menggunakan sistem berkelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk mengerjakan pertanyaan yang ada pada lembar soal, kemudian presentasi di kelas. Kemudian di sela-sela pembelajaran, Burani melontarkan banyak candaan agar siswa tidak bosan. Dari ilustrasi ini, silakan coba untuk menganalisis apa pendekatan yang dilakukan, model, metode, teknik, dan taktik yang Burani gunakan. Ya, kira-kira apa teman-teman? Kata kuncinya di mana nih teman-teman? Kata kuncinya adalah satu, tujuannya apa? Oh, tujuannya siswa memiliki kemampuan verbal. Kemampuan verbal berkaitan dengan komunikasi lisannya, cara dia menyampaikan pendapat melalui lisan. Berarti kita memilih model-model pendekatan yang fokusnya adalah di situ. Pendekatannya berarti apa teman-teman? Yes, pendekatannya kita pakai student center. Good. Kemudian modelnya kita pakai apa? Ya, modelnya kita bisa menggunakan model cooperative learning. Metodenya bisa menggunakan diskusi kelompok, bisa menggunakan debat, boleh, bisa menggunakan di sini ada presentasi, berarti metodenya dengan presentasi. Tekniknya dengan apa, teman-teman? Nah, tekniknya tergantung nih, presentasi di kelasnya apakah mengerjakan soalnya ini ada LKPD-nya, apakah ada LCD-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu tekniknya. Taktiknya apa? Oh, ternyata taktik yang digunakan Burani adalah ini kata kuncinya. Melontarkan banyak candaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik, sangat mudah bukan untuk mempelajari model pembelajaran? Nah, agar bisa lebih memahami lagi, nah di sini kita punya case ya teman-teman ya. Di sini sudah saya sertakan ya di deskripsi untuk link Kahoot-nya. Jadi silahkan bisa diklik teman-teman. Jadi bentuknya akan seperti ini ya. Nah, untuk Kahoot-nya silahkan nanti bisa dikerjakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, ada 7 soal. Silahkan untuk bisa dikerjakan. Dan nanti ya hasilnya akan tertera di luar, setelah game tersebut akan ada hasilnya, dan itu bisa menjadi feedback teman-teman untuk bisa mengetahui apakah saya memahami materi yang kami sampaikan pada hari ini. Begitu ya. Baik teman-teman, begitu selesai sudah untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam semangat selalu.